Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas contoh soal PAS atau EAS mata pelajaran matematika. Kelas 8 Sekolah Menengah Pertama Kurikulum Merdeka Belajar. Edisi bukunya adalah tahun 2022. Semesternya adalah semester yang kedua. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Soal terdiri dari dua bagian, yaitu 20 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Petunjuknya untuk yang pilihan ganda. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Soal yang pertama, perhatikan diagram panah berikut. Relasi dari A ke B adalah titik-titik. Perhatikan yang sebelah kiri adalah A, ini sebagai domainnya, dan yang B adalah yang sebelah kanan sebagai kodomainnya. Perhatikan untuk yang 1 ke 1, berarti 1 adalah kuadrat dari 1, karena 1 kali 1 adalah 1. Kemudian 4 adalah kuadrat dari 2, berarti 2 pangkat 2. 9 adalah kuadrat dari 3, yaitu 3 pangkat 2. Dan 16 adalah kuadrat dari 4, yaitu 4 pangkat 2. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu kuadrat dari. Selanjutnya soal yang kedua. Himpunan pasangan berurutan dari grafik kartesius di samping adalah titik-titik. Perhatikan untuk yang pertama, ini koordinatnya adalah 1,2. Untuk yang kedua, koordinatnya adalah 2,3. Yang ketiga, koordinatnya adalah 3,4. Yang keempat adalah 4,6. Dan yang ke-6 ini adalah 6,3. Maka jawabannya adalah 1,2. Himpunan pasangannya adalah 1,2. 2,3, 3,4, 4,6, 6,3, maka jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 3. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x negatif dikurangi 2. Nilai f5 adalah titik-titik. Perhatikan fungsi dari x-nya adalah 3x dikurangi 2. Maka substitusikan nilai 5 ke persamaan 3x dikurangi 2, yaitu 3 dikalikan x-nya adalah 5 dikurangi 2. 3 dikalikan 5 adalah 15 dikurangi 2 hasilnya adalah 13. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah yang A. Soal yang keempat. Pada pemetaan fungsi dari x 5 dikurangi 3x, di mana diberikan domain fungsi adalah negatif 2, negatif 1, 0. 1, 2, 3. Maka range dari fungsi x adalah titik-titik. Perhatikan fungsi dari x-nya adalah 5 dikurangi 3x. Maka kita substitusikan daerah domain. Pertama adalah dari negatif 2. Berarti 5 dikurangi 3 dikalikan negatif 2. Hasilnya adalah 11. Kemudian fungsi dari x-nya negatif 1. Berarti 5 dikurangi 3 dikalikan negatif 1. Sama dengan 5 ditambah 3, hasilnya adalah 8. Fungsi yang selanjutnya adalah dari 0. Berarti sama dengan 5 dikurangi 3 dikalikan 0. Itu sama saja dengan 5 dikurangi 0. Hasilnya adalah 5. Kemudian ketika x-nya 1, berarti 5 dikurangi 3 dikalikan 1. Sama saja dengan 5 dikurangi 3, hasilnya adalah 2. Kemudian x-nya 2, berarti 5 dikurangi 3 dikalikan 2. Itu sama saja dengan 5 dikurangi 6, hasilnya adalah negatif 1. Kemudian fungsi x-nya 3, berarti 5 dikurangi 3 dikali 3. Berarti sama saja dengan 5 dikurangi 9, hasilnya adalah negatif 4. Maka ini adalah range daerah domainnya, yaitu negatif 4, negatif 1, 2, 5, 8, dan 11. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 5. Himpunan pasangan berikut yang merupakan koresponden satu-satu adalah titik-titik. Jadi koresponden satu ini adalah himpunan yang A
itu tepat berpasangan satu pasangan dengan himpunan yang B. Misalkan di A inilah A, B, C. Di B-nya adalah X, Y, Z. Maka A tepat berpasangan dengan X, B tetap berpasangan dengan Y, dan C tepat berpasangan Z. Ini yang disebut dengan korespondensi satu-satu. Kita perhatikan yang A. Untuk yang A, ternyata di daerah domain yaitu angka 3. 3 ini berpasangan dengan angka 1. 3 juga berpasangan dengan angka 9. Sehingga angka 3 ini tidak tepat berpasangan satu-satu dengan daerah domain. Maka ini bukan koresponden satu-satu. Kemudian yang B, 1,3, 2,5, 3,7, 9,9. Perhatikan pada domain dan kodomain. Berarti ini tepat berpasangan satu-satu. Selanjutnya yang C. Perhatikan pada daerah kodomain 3. Pada kodomain 3, angka 3 ini berpasangan dengan angka 1 juga berpasangan dengan angka 2. Sehingga ini bukan koresponden satu-satu. Kemudian yang D, perhatikan daerah domain yaitu 1 dengan 1. 1 ini berpasangan juga dengan angka 3, 1 juga berpasangan dengan angka 4. Karena 1 tidak tepat berpasangan dengan daerah kodomain, maka ini bukan korespondensi satu-satu. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya soal yang ke-6. Persamaan garis L di bawah ini adalah titik-titik. Perhatikan pada pada grafiknya. Di mana garis L ini melalui 0,2, koordinat 0,2 dan melalui juga koordinat 4,0. Jadi 0,2 dan 4,0. Perhatikan 0,2 ini sebagai X1 dan Y1, kemudian 4,0 sebagai X2 dan Y2. Ini adalah materi di bab yang kelima yaitu persamaan garis lurus. Maka untuk mencari persamaan garisnya berarti X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi Y1 sama dengan Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1. Kita masukkan masing-masing nilainya. Berarti X dikurangi 0 dibagi 4 dikurangi 0 sama dengan 4 dikurangi 2 dibagi 0 dikurangi 2. X dikurangi 0 adalah X per 4 dikurangi 0 adalah 4 sama dengan 4 dikurangi Y dikurangi 2 dibagi negatif 2. Kita perkalian silang. Maka negatif 2 dikalikan X dikurangi 0 sama dengan 4 dikalikan Y dikurangi 2. Berarti negatif 2X dikurangi 0 sama dengan 4 dikalikan Y dikurangi 4 dikalikan 2 yaitu 8. Maka negatif 2X, perhatikan angka 8 ini dari sebelah kiri, dari sebelah kanan pindahkan ruas ke sebelah kiri maka menjadi positif 8 sama dengan 4Y. Semuanya kita bagi dengan nilai 4, maka nilai X adalah negatif 2 dibagi 4 adalah negatif 1 per 2X. 8 dibagi 4 adalah 2 dan 4Y dibagi 4 adalah Y. Maka persamaannya adalah Y sama dengan negatif 1 per 2X ditambah 2. Jawabannya adalah yang D. Soal yang ke-7. Jika titik 5, P dilalui oleh garis 2X dikurangi 3Y dikurangi 11 sama dengan 0, maka nilai P adalah titik-titik. Berarti koordinatnya adalah negatif 5, P. Berarti sebagai X adalah negatif 5 dan sebagainya adalah P. Maka perhatikan persamaannya 2X dikurangi 3Y dikurangi 11 sama dengan 0. Kita substitusikan nilai X dan Y-nya. Berarti 2 dikalikan nilai X-nya negatif 5 dikurangi 3 dikalikan nilai Y-nya adalah P dikurangi 11 sama dengan 0. 2 dikalikan negatif 5 adalah negatif 10 dikurangi 3 dikalikan P adalah 3P dikurangi 11 sama dengan 0. Berarti negatif 10 dikurangi 11 adalah negatif 21. Maka negatif 3P dikurangi 21 sama dengan 0. Pindahkan negatif 21 ini ke sebelah kanan. Menjadi negatif P sama dengan 21. Sehingga nilai P-nya adalah 21 dibagi negatif 3. Hasilnya adalah negatif 7. Maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 8.
Grafik garis 2X ditambah 3Y sama dengan M. Kemudian 3X ditambah 2Y sama dengan N berpotongan di 1, -5. Nilai M dan nilai M berturut-turut adalah titik-titik. Perhatikan persamaan yang pertama, 2X ditambah 3Y sama dengan M. Kita substitusikan nilai X dan Y-nya yaitu 1 dan -5. Berarti 2 dikalikan X-nya dikalikan 1 ditambah 3 dikalikan Y-nya -5 sama dengan M. 2 dikalikan 1 adalah 2, ditambah 3 dikalikan -5 adalah -15 sama dengan M. Sehingga dengan nilai M-nya adalah 2 dikurangi 15 hasilnya adalah -13. Kemudian persamaan yang kedua adalah 3X ditambah 2Y sama dengan N. Substitusikan nilai X dan Y-nya, berarti 3 dikalikan X-nya 1, ditambah 2 dikalikan Y-nya -5 sama dengan N. 3 dikalikan 1 adalah 3, ditambah 2 dikalikan -5 adalah -10 sama dengan N. Sehingga nilai N adalah 3 dikurangi 10 adalah -7. Maka nilai M-nya adalah -13 dan nilai N-nya adalah -7. Sehingga jawabannya adalah yang A. Soal yang ke-9. Gradien garis yang melalui titik 2,0 dan 0,-10 adalah titik-titik. Berarti ini melalui dua titik yaitu titik 2,0 dan 0,-10. Berarti sebagai X1 Y1-nya adalah 2 dan 0. Sebagai X2 dan Y2-nya adalah X2 dan 0 dan -10. Maka gradien adalah Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Berarti Y2-nya -10 dikurangi Y1-nya 0 dibagi X2-nya 0 dikurangi Y1-nya adalah 2. Atau -10 dibagi 0 dikurangi 2 adalah -2. -10 dibagi -2 hasilnya adalah 5. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 10. Persamaan garis yang melalui titik 3, -4 dan bergradien 5/2 adalah titik-titik. Berarti garisnya adalah 3, -4, kemudian gradiennya 5/2. Maka kita lihat X1 Y1-nya berarti 3 dengan -4. Ini sebagai X1 dan Y1. Kemudian M-nya adalah 5/2. Sehingga untuk Y, rumus persamaan garisnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. Substitusikan nilai X1 Y1 dan nilai M. Berarti Y dikurangi Y1-nya -4 sama dengan M. Berarti 5/2 dikalikan X dikurangi X1-nya adalah 3. Maka Y negatif dikalikan negatif adalah positif ditambah 4 sama dengan 5/2 dikalikan X adalah 5/2X. 5/2 dikalikan -3 adalah -15/2. Maka kita kalikan dengan angka 2. Jadi Y dikalikan 2 adalah 2Y. 4 dikalikan Y adalah 8. 5/2X dikalikan 2 adalah 5X. 15/2 dikalikan 2 adalah 15. Kemudian suku yang sejenis X dari sebelah kiri pindahkan ke sebelah, dari sebelah kanan pindahkan ke sebelah kiri. Maka 2Y dikurangi 5X ditambah 8, -15 dari sebelah kanan pindahkan ke sebelah kiri maka menjadi ditambah 15 sama dengan 0. 2Y negatif 5X, 8 ditambah 15 adalah 23 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan -1, maka negatif 5X dikalikan negatif 1 menjadi 5X. Positif 2Y dikalikan negatif 1 menjadi negatif 2Y. Positif 23 dikalikan negatif 1 menjadi negatif 23. Maka persamaannya adalah 5X dikurangi 2Y dikurangi 23 sama dengan 0. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 11. Ini adalah soal statistika, yaitu rata-rata, modus, terus median, satu lagi nanti kuartil. Rata-rata dari data 6, 7, 8, 5, 6, 6, 7, 9 adalah, perhatikan rumus dari rata-rata adalah jumlah data dibagikan banyaknya data. Berarti jumlah data kita jumlahkan 6 ditambah 7
ditambah 8, ditambah 5, ditambah 6, ditambah 6, ditambah 7, ditambah 9, dibagi banyaknya data. Banyaknya data ada 8, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasilnya adalah 54 dibagi 8, yaitu 6,75. Maka yang jawaban tepat adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 12. Modus dari data 8, 3, 7, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 6, 7 adalah titik-titik. Urutan datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. 3, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8. Modus adalah data yang paling sering muncul. Maka apabila kita lihat dari data di atas, yang sering muncul adalah angka 6 sebanyak 4 kali. Sedangkan angka yang lainnya adalah di bawah 4 kali, yaitu angka 7 sebanyak 3, angka 5 sebanyak 2, angka 3 dan 8 sebanyak 1. Jadi yang paling sering muncul adalah angka 6. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 13. Diketahui data 14, 15, 20, 18, 15, 16, 14, 22, 20, 15, 14, 13. Median dari data tersebut adalah titik-titik. Berarti kalau median itu adalah titik tengahnya. Perhatikan rumus dari median adalah jumlah data ditambah 1 dibagi 2. Di mana N adalah banyaknya data. Sehingga mediannya, perhatikan banyaknya data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 12 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 6,5. Jadi datanya 6,5 itu terletak di antara angka 6 dan data ke-6 dan data ke-7. Kita urutkan datanya dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Maka setelah kita urutkan, kita cari data yang ke-6. Medianya adalah data yang ke-6 ditambah data yang ke-7 dibagi 2. Data yang ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu 15. Kemudian data ke-7-nya 7 adalah 15. Berarti 15 ditambah 15 dibagi 2 atau 30/2. Hasilnya adalah 15. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 14. Median dari data berikut adalah titik-titik. Perhatikan nilai dengan frekuensi. Nilai 5 ada 10, nilai 6 ada 9, nilai 7 ada 6, nilai 8 ada 7, nilai 9 ada 5, dan nilai 10 ada 1 orang. Median adalah jumlah banyaknya data ditambah 1 dibagi 2. Median, perhatikan banyaknya data berarti hitung jumlah frekuensi. 10 ditambah 9, 19, ditambah 6, 25, ditambah 7, 25 ditambah 7, 32, 32 ditambah 5, 37, 37 ditambah 1, berarti hasilnya 38. 38 ditambah 1 dibagi 2, hasilnya 19,5. Berarti medianya terletak antara data ke-19 dan data ke-20. Perhatikan data ke-19 dan data yang ke-20. Berarti setelah angka 5 ada 10, angka 6 ada 9. Berarti 10 ditambah 9 adalah 19. Sehingga data yang ke-19 itu adalah angka 6. Dan data yang ke-20-nya adalah angka 7. Karena terakhir angka 6 ini adalah di frekuensi ke-19. Berarti angka yang ke-20-nya adalah angka 7. Berarti 6 ditambah 7 dibagi 2. Atau 13 dibagi 2, hasilnya adalah 6,5. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 15. Soal nomor 15 ini adalah jangkauan interkuartil dari data 7, 5, 5, 6, 9, 6, 6, 5, 7, 7, 6, 9, 9, 8 adalah titik-titik. Maka yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah urutkan data dari yang terkecil ke data yang terbesar. Setelah kita ketahui urutan datanya, kita cari medianya terlebih dahulu, yaitu Q2-nya. Setelah itu, kita cari kuartil bawahnya atau Q1-nya. Berarti dari titik tengah ini, cari Q1-nya ke kiri, karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 data. Berarti ke sebelah kiri 6 data. Dari sini juga sebelah kanan 6 data. Maka Q1-nya itu terletak di angka 6. Maka Q1-nya di angka 6. Selanjutnya untuk Q2-nya,
Perhatikan dari untuk Q3-nya, dari median dari Q2 berarti ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dari 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, maka Q3-nya terletak di angka 8. Sehingga jangkauan interkuartilnya adalah Q3 dikurangi Q1 atau 8 dikurangi 6, hasilnya adalah 2. Maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya jika nilai rata-rata dari data X, 2X kurangi 4, 6, 7 adalah 6, maka jangkauan data tersebut adalah titik-titik. Kita harus mencari nilai X-nya terlebih dahulu. Rumus dari rata-rata adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Berarti jumlah data adalah X ditambah dalam kurung 2X dikurangi 4, ditambah 6, ditambah 7, dibagi banyaknya data ada 4. 1, 2, 3, 4. Rata-ratanya adalah 6. 6 sama dengan X ditambah 2X adalah 3X. Negatif 4 ditambah 6 ditambah 7 adalah positif 9 dibagi 4. Kemudian kita gunakan perkalian silang. 6 dikali 4 adalah 24 sama dengan 3X ditambah 9. Maka 3X ini adalah 24 dikurangi 9. Hasilnya adalah 15. 15 sama dengan 3X. Sehingga X-nya adalah 15 dibagi 3. Hasilnya adalah 5. Nilai X-nya adalah 5. Berarti urutan datanya X-nya adalah 5. X adalah 5. Kemudian 2X dikurangi 4. Berarti 2 dikali 5, 10. Dikurangi 4. Hasilnya adalah 6. Berarti 6. 5, 6, 6, 7. Jangkauan adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesarnya berapa? Data terbesarnya adalah 7. Kemudian data terkecilnya adalah 5. Maka 7 dikurangi 5 hasilnya adalah 2. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 17. Dalam sebuah kelas diketahui rata laki-laki adalah 7,8. Kemudian rata-rata wanita adalah 8,1. Serta rata-rata kelas adalah 7,98. Jika banyak siswa laki-laki 12 orang dan maka banyak siswa perempuan adalah yang kita cari. Maka rata-rata total adalah rata-rata laki-laki dikalikan jumlah laki-laki ditambah rata-rata perempuan dikalikan dengan jumlah perempuan dibagi banyaknya laki-laki dan perempuan. Kita masukkan nilainya. Berarti rata-rata totalnya adalah 7,98 sama dengan 7,8 dikalikan 12. Jadi rata laki-laki dikalikan jumlah laki-laki, kemudian 8,1 rata-rata perempuan dikalikan perempuan dibagi laki-laki ditambah perempuan, berarti 12 ditambah P. Kita perkalian silang, berarti 7,98 dibagi 12 ditambah P sama dengan 93,6, di mana 7,8 dikali 12 adalah 93,6 ditambah 81, P. 7,98 dikalikan 12 adalah 95,76 ditambah 7,98 dikalikan P adalah 7,98 P sama dengan 93,6 ditambah 88,1 P. Yang satu suku kita jumlahkan, berarti 95,76 kita kurangi dengan 93,6 sama dengan 8,1 P, kemudian 7,98 P kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi negatif 7,98 P. 95,76 dikurangi 93,6 hasilnya adalah 2,16 sama dengan 8,1 P dikurangi 7,98 P adalah 0,12 P. Maka nilai P adalah 2,16 dibagi 0,12 hasilnya adalah 18. Maka jumlah siswa perempuan adalah 18 orang karena P ini adalah jumlah siswa perempuan atau wanita. Selanjutnya soal nomor 18. Jika data berikut memiliki rata-rata 6,5 maka medianya adalah titik-titik. Jadi kita cari terlebih dahulu nilai N-nya untuk mencari jumlah frekuensinya. Rata-rata, rumus rata-rata adalah frekuensi dikalikan nilai dibagi banyaknya data atau frekuensi. Berarti rata-ratanya adalah 6,5, kemudian 3 dikalikan 15, ditambah 8 dikalikan 6,
ditambah 7 dikalikan N, ditambah 2 dikalikan 8, ditambah 9, 1 dikali 9 dibagi 3, ditambah 8, ditambah N, ditambah 2, ditambah 1. Ini adalah frekuensinya. Maka 6,5 sama dengan 15, ditambah 48, ditambah 7N, ditambah 16, ditambah 9, dibagi 14, ditambah N. Kita perkalian silang. 6,5 dikalikan dengan 14 ditambah N sama dengan 15 ditambah 48 ditambah 16 ditambah 19 adalah 88 ditambah 7N. 6,5 dikalikan 14 adalah 91 ditambah 6,5 dikalikan N adalah 6,5N sama dengan 88 ditambah 7N. Suku yang sejenis kita jumlahkan, maka 91 dikurangi 88 sama dengan 7N dikurangi 6,5N. 91 dikurangi 88 adalah 3 sama dengan 7N dikurangi 6,5N adalah 0,5N. Sehingga nilainya adalah 3 dibagi 0,5 yaitu sebanyak 6. Maka medianya adalah N ditambah 1 dibagi 2. Di mana N adalah banyaknya data. Berarti banyaknya data N adalah 6. Berarti 3 ditambah 8, 11 ditambah 6 menjadi 17 ditambah 2, 19 ditambah 1, 20. Maka banyaknya data 20. Berarti 20 ditambah 1 dibagi 2 hasilnya adalah 10,5. Maka 10,5 ini terletak di antara data ke-10 dan data ke-11. Maka medianya adalah data ke-10 ditambah data ke-11 dibagi 2. Data ke-10, perhatikan data ke-10. 3 ditambah 8. 3 ditambah 8 adalah 6. 3 ditambah 8 adalah 11. Berarti angka 6 ini mulai dari data ke-4 sampai data ke-11. Maka data ke-10-nya dan data ke-11-nya adalah angka 6. Maka 6 ditambah 6 dibagi 2 atau 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya jangkauan dari data 77675486 adalah titik-titik. Maka perhatikan jangkauan, yang kita cari jangkauan. Jangkauan adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesarnya adalah 9, data terkecilnya adalah 4, maka 9 dikurangi 4 adalah 5. Maka jawaban tepat adalah yang B. Soal nomor 20. Jika data berikut memiliki min 6,75, maka kuartil bawah data tersebut adalah titik-titik. Maka dari data ini kita harus mencari nilai dari A. Nilai dari cari A itu dari rata-rata sama dengan nilai dikalikan frekuensi dibagi dengan frekuensi. Rata-ratanya adalah 6,75. Frekuensinya adalah 3 dikalikan 5 adalah 15. Ditambah 6 dikalikan A adalah 6A. Ditambah 7 dikali 4 adalah 28. Ditambah 8 dikali 1 adalah 8. Ditambah 9 dikali 2 adalah 18. Dibagi banyaknya data atau frekuensi yaitu 3 ditambah 4. 7 ditambah 1 ditambah 2 adalah 10 ditambah A. 10 ditambah A. Kemudian kita gunakan perkalian silang. Maka 6,75 sama dengan 69 ditambah 6A dibagi 10 ditambah A. 6,75 dikalikan 10 adalah 67,5. Kemudian 6,75 dikalikan A adalah 6,75A sama dengan 6A ditambah 69 ditambah 6A. Maka suku yang sejenis kita jumlahkan, maka 67,5 dikurangi 69 sama dengan 6A dikurangi 6,75A. 67,5 dikurangi 69 adalah negatif 1,5 sama dengan 6A dikurangi 6,75A adalah negatif 0,75A. Sehingga nilai A-nya adalah negatif 1,5 dibagi negatif 0,75. Maka A-nya adalah 2. Jumlah A-nya ada 2. Maka kita urutkan datanya. 5-nya ada 3, 6-nya ada 2, 7-nya ada 4, 8-nya ada 1, 9-nya ada 2. Kita lihat ini adalah kuartil Q2-nya atau mediannya. Maka untuk kuartil satunya, karena di sini ada 6 data, berarti 3 data ke kiri, 3 data ke kanan. Berarti 5, 5, 5, terus 7, 6, 6.
Maka kuartil satunya terletak di antara data ketiga dan data keempat. Berarti 5 ditambah 6 dibagi 2 hasilnya 5,5. Maka kuartil bawahnya adalah 5,5 jawabannya, atau 5/1/2 jawabannya adalah yang B. Soal nomor 21, lukiskan diagram panah untuk menjadikan relasi setengah dari A sama dengan 1, 2, 3, 4 himpunannya. Ke himpunan B 2, 4, 6, 8, 10. Perhatikan domainnya adalah A yaitu 1, 2, 3, 4 dan kodomainnya adalah B yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Ini adalah domain A 1, 2, 3, 4. Kemudian ini adalah yang B, kodomainnya 2, 4, 6, 8, 10. Karena relasinya adalah setengah dari, maka 1 setengah dari 2. 2 setengah dari 4. 3 setengah dari 6 dan 4 setengah dari 8. Maka ini adalah diagram panah yang melukiskan relasi setengah dari himpunan A ke himpunan B. Soal nomor 22 adalah materi tentang persamaan garis lurus, yaitu bab yang kelima. Perhatikan gambar berikut. Titik potong garis K dengan sumbu Y adalah titik-titik. Kita cari dulu nanti persamaan dari garis K ini. Terlebih dahulu dari diagram ini, dari grafik ini kita dapat mengetahui garis L terlebih dahulu, persamaan garis L. Di mana garis L ini melalui titik 2,0, 0,2 dan 6,0. Maka mediannya adalah, kita cari mediannya terlebih dahulu. Median adalah Y2 dikurangi Y1, kemudian X2 dikurangi X1. Y2-nya adalah 0, dikurangi Y1-nya 2, dibagi X2-nya adalah 6, dikurangi X1-nya adalah 0. Maka menjadi negatif 2 dibagi 6 sama dengan negatif 1/3. Ketika suatu garis tegak lurus, maka gradien garis M atau gradien garis L ini dikalikan dengan gradien garis K itu adalah negatif 1 apabila tegak lurus. Maka kita dapat mengetahui gradien dari garis K ini, yaitu gradien garis M negatif 1/3 dikalikan gradien garis K sama dengan negatif 1. Maka gradien garis K adalah, kita gunakan perkalian silang, berarti negatif 1 dikalikan 3 dibagi negatif 1. Negatif 1 dengan negatif 1 kita coret, maka hasilnya adalah 3. Maka gradien garis K adalah 3. Kemudian garis K, perhatikan garis K itu melalui titik 4,0. Maka persamaan garis C bisa kita cari, yaitu dengan menggunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. Sebagai X1-nya adalah 4, sebagai Y1-nya adalah 0. Maka Y dikurangi 0 sama dengan 3, yaitu gradiennya untuk garis K, dikalikan X dikurangi 4. Maka Y dikurangi Y adalah 0 sama dengan 3 dikalikan X adalah 3X, 3 dikalikan negatif 4 adalah negatif 12. Maka ini persamaan garisnya adalah Y sama dengan 3X dikurangi 12. Karena kita cari titik potong garis K dengan sumbu Y, maka ketika terjadi titik potong dengan sumbu Y, maka nilai X-nya harus 0. Maka nilai X0 ini kita substitusikan ke persamaan 3X dikurangi 12. Berarti 3 dikalikan X-nya adalah 0, dikurangi 12 adalah negatif 12. Jadi koordinat titik potongnya untuk garis K dengan sumbu Y adalah 0, negatif 12. Selanjutnya soal nomor 23 ini adalah materi pada bab yang ke-6 yaitu statistika. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 28 siswa adalah 6,6. Jika dua orang dengan nilai rata-rata 5,2 bergabung ke dalam kelompok tersebut, tentukan nilai rata-rata yang baru dari kelompok tersebut. Maka kita cari nilai rata-rata gabungan adalah nilai rata-rata yang pertama dikalikan jumlah yang pertama ditambah nilai rata-rata yang kedua dikalikan jumlah yang kedua dibagi jumlah yang pertama ditambah jumlah yang kedua.
Rata-rata yang pertama adalah 28 siswa dikalikan rata-ratanya adalah 6,6. Kemudian karena 2 orang siswa bergabung berarti jumlahnya adalah 2 dikalikan rata-rata yaitu 5,2 dibagi jumlah yang pertama yaitu 28 ditambah jumlah yang kedua adalah 2. Berarti 28 ditambah 2. 28 dikalikan 6,6 adalah 184,8 ditambah 2 dikalikan 5,2 adalah 10,4 dibagi 28 ditambah 2 adalah 30. 184,8 ditambah 10,4 adalah 195,2 dibagi 30. Hasilnya adalah 6,5. Jadi rata-rata gabungannya adalah 6,5. Selanjutnya soal nomor 24. Diketahui nilai rata-rata dari data 5654X7986 adalah 6 rata-ratanya. Dan 6 adalah 6,4 tentukan nilai X. Berarti rata-rata adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Rata-ratanya berapa? 6,4 sama dengan jumlah data berarti 5 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah X. Ditambah 7 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 6 dibagi banyaknya data. Ada berapa? Ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka 6,4 sama dengan setelah kita jumlahkan adalah 56 ditambah X dibagi dengan 10. Kita gunakan perkalian silang. Maka 6,4 dikalikan 10 adalah 64 sama dengan 56 ditambah X. Sehingga nilai X-nya adalah 64 dikurangi 56. Hasilnya adalah 8. Jadi nilai X ini adalah 8. Maka kita urutkan datanya 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9. Ini adalah urutan datanya. Median, rumus dari median adalah N ditambah 1 dibagi 2. Berarti 10, jumlah datanya adalah 10 ditambah 1 dibagi 2 hasilnya 5,5. Berarti 5,5 ini terletak pada nilai X5 dan X yang ke-6. Sehingga mediannya adalah X5-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nilainya adalah 6. Kemudian data yang ke-6-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga berarti 6 tambah 6 dibagi 2. Atau 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Maka median datanya adalah 6. Selanjutnya soal nomor 25. Diagram berikut menyajikan hasil ulangan matematik kelas 7A. Tentukan nilai rata-ratanya. Berarti nilai rata-ratanya adalah nilai dikalikan dengan frekuensi dibagi dengan frekuensi. Berarti 5 dikalikan 10 ditambah 6 dikalikan 8 ditambah 7 dikalikan 11 ditambah 8 dikalikan 9 ditambah 9 dikalikan 2 dibagi dengan frekuensi yaitu 10 ditambah 18 ditambah 11 ditambah 9 ditambah 2. Hasilnya adalah 50 ditambah 108 ditambah 77 ditambah 72 ditambah 18 dibagi dengan 50 atau 325 dibagi dengan 50 hasilnya adalah 6,5. Jadi rata-ratanya adalah 6,5. Demikianlah video pembahasan soal PAS atau SAS mata pelajaran matematika kelas 8 semester 2. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.